يتوبوا إلى الله متابا والذين لا يشهدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufiknya kita bisa meninggalkan maksiatnya menuju kepada ketaatannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan kepada para ahli bait beliau dan ummahatil mukminin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kepada para pengikut sunnah beliau dan pembenci bid'ah sampai hari kiamat kelak nanti. Ayyuhal ikhwatu wal akhwatu fillah, perlu kita ketahui bahwasanya din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengantaran Jibril, ia merupakan satu ajaran bagaimana manusia kelak nanti ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu. Untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala itu membutuhkan suatu persiapan. Persiapan itu ialah persiapan akidah yang matang dan manhaj yang matang pula. Persiapan itu membutuhkan ilmu, karena tanpa ilmu ia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Rabb-Nya dengan penuh rahmatnya. Sangat tidak mungkin pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup hanya dengan minimnya pengetahuan, tidak cukup dengan iman yang tanpa ilmu. Keimanan tanpa ilmu sangat berbahaya. Keimanan tanpa ilmu ia akan menjadi sesuatu yang hanya diyakininya tanpa ada pertanggungjawaban ilmu. Padahal di dalam Islam jelas sekali kalau ditanya apakah Islam? Islam itu ialah suatu ajaran yang turun dari langit berupa risalah. Ia merupakan risalah yang Allah disampaikan kepada nabinya yang ada di bumi, lalu ia merasa menjadi risalah nabi tersebut. Risalah nabi tersebut yang diterima oleh Rasul hanyalah dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah Islam. Di luar itu tidak disebut Islam. Berarti segala sesuatu membutuhkan dalil. Ketika sesuatu tanpa dalil dia tidak disebut bagian daripada ajaran Islam, dia pendapat. Kalau berbicara pendapat, nanti kita akan masuk dalam dunia filsafat.
dia mengutus Rasul agar memberi penjelasan bagaimana kita bertemu kepadanya. Ada cerita pertemuan dengan Allah, nama bukunya dari start awal sampai akhir, namanya Ensiklopedia Kiamat. Penulisnya Profesor Dr. Sulaiman siapa lupa saya, beliau itu muridnya Ibn Baz rahimahullah. Ini ada dari awal cerita sakaratul maut sampai kiamat. Bukunya tebal sekian. Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan pada surat yang ke-18 Al-Kahfi ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. ayat itu berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, nanti liqa'a rabbih, pertemuannya dengan Rabbnya nanti, ada dua hal syaratnya. Faly'amal. Setelah Allah mengatakan faly'amal, lalu dia tambah amalan plus salih. Dia tidak berkata faly'amal faqat, cukup. Kalau ia berkata faly'amal, maka seluruh amal bermanfaat, apapun bentuk amalnya. Tetapi yang dimaksud oleh Allah bukanlah seluruh perbuatan baik, tetapi disebut, dia takkid amalan salihah. Ada namanya amalan yang salih. Amal salih ini bisa diterima dan bermanfaat. Plus yang kedua, Allah mengatakan wala yusyrik fi ibadati rabbi ahada. Takkid syarat wala yusyrik. Dia tidak boleh syirik dengan seluruh secara umum hal-hal tentang ibadah secara umum. Fi ibadati rabbi, dia tidak boleh syirik secara umum terhadap ibadah ammah. Dia tidak boleh syirik kepada Allah. Salah satu saja dia punya ibadah ada yang syirik, maka seluruh ibadahnya tertolak, hangus, ditambah dosa, ditambah amalnya tidak diterima. Itu pertama. Yang kedua, yang sebelumnya, al-amal salih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Abdullah ibn Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, beliau berkata tentang amal saleh. Amal saleh itu yang dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Seluruh amal yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, ia tidak disebut amal saleh. Apapun perilaku yang dilakukan oleh manusia, in khalafa al-kitab was-sunnah falan ta'tabiru annahu amalan salihah. Seluruh perbuatan manusia apabila dia menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak dianggap oleh Allah sebagai suatu amal yang saleh. Kalau dia bukan amal saleh, dia amal sayyi'ah. Amal itu harus ada yang memulainya. Saya ulangi, amal itu harus ada yang memulainya. Kalau tidak ada yang memulainya, dia dinamai bid'ah.
Jadi amal saleh itu harus ada yang memulainya. Yang memulainya Nabi, ataupun rekomendasinya Nabi. Contoh doa iftitah, ada doa iftitah Rasulullah, ada doa iftitah Abu Bakar, dan ada pula doa iftitah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi dua doa iftitah ini dilegal atau tidak? Dilegalisir atau bukan? Kalau dilegalisir berarti sunnah. Kalau tidak dilegalisir, dia tidak disebut amal saleh. Karena Rasul pun menyatakan pada surat 46 Al-Ahqaf, ini syarat untuk bertemu dengan Allah, kita akan masuk dalam sakaratul maut. Pada ayat yang ke-9 Al-Ahqaf surat 46, apa kata Allah Subhanahu wa taala perintahnya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Situ ada perkataan qul amr min Allah, perintah dari Allah kepada Rasul untuk menyatakan ma kuntu bid'an, aku bukan pembuat bid'ah. Apa yang aku lakukan bukanlah suatu yang bid'ah. Jadi bid'ah itu ada dalam Al-Quran atau tidak? Ada ya. Dalilnya itu ya. Selama ini dalilnya nggak tahu disebutin orang di mana, itu dalilnya. Rasul mengatakan, diberitakan oleh Allah untuk menyatakan qul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah pembawa bid'ah. Pertama, tentang kenabian dan kerasulan. Makna kenabian dan kerasulan beliau bukanlah yang pertama, tapi sebelum beliau sudah ada beberapa nabi start dari Adam menerima wahyu dan menyampaikan risalah. Apa yang aku sampaikan dan apa yang aku terima suatu yang sudah biasa, yang sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi bukan sesuatu yang biasa yang ada dalam masyarakat, yang tidak pernah turun dari langit. Kira-kira bid'ah itu seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, untuk bertemu dengan Allah tidak boleh ada ini, tidak boleh adanya bid'ah, karena Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah, falyamal amalan salihah. Apa? Liman kana yarju liqa'a rabbih, hendaklah dia beramal amal salihah. Amal salih itu dipersiapkan untuk bertemu dengan Allah. Tidak boleh Anda bertemu dengan Allah tanpa amal, seperti orang musyrikin dan orang syirik. Mereka tanpa amal bertemu dengan Allah. Amalnya untuk mempersiapkan amal agar Anda bisa mendapatkan kelas di dalam surga. Walai syirik artinya mereka tidak boleh syirik, harus meniadakan syirik, berarti harus menetapkan tauhid, harus memiliki tauhid. Jadi manusia harus menghindari bid'ah dan syirik. Itu pula yang pertama. Bagian yang ketiga, ar-riya was-sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya ini bisa membatalkan manusia untuk sujud di hadapan Allah di hari kiamat kelak nanti, di saat Allah Tabaraka wa ta'ala menyingkap betisnya. Puncak klimaks dari kesombongan Allah itu di saat dia menyingkap betisnya, lalu manusia disuruh sujud. Klimaks lah itu. Klimaks apa bukan? Betis disingkap lalu manusia disuruh sujud. Kesombongan bukan itu? Walahul kibriya li'annahu al-mutakabbir. Baginya kesombongan karena dia memang sombong. Bukan 68 ayat 42 dan 43 saya tafsir. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun.
Nah, pada hari putih disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak puasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. di situ dari keterangan hadis Rasulullah surat 68 Al-Qalam ayat 42 dan 43 juz keberapa itu? 29. Jilid 8 atau 7. Di situ Allah menyatakan yauma yukshafu an saqa, yaitu pada hari betis disingkapkan. Siapa yang menyingkapkan betis? Dan betis siapa yang disingkap? Dan siapa yang menyingkapnya? Ulangi terjemahnya. Pada hari betis disingkapkan. Nah, jadi situ ada ayat berbunyi yauma yukshafu an saqa, di mana pada hari betis disingkap. Pertanyaannya dua, betis siapa dan siapa pula menyingkapkan betis itu? Seperti itu kan? Tayyib. Tafsirnya setelah menceritakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga-surga kenikmatan di sisi roh mereka, Allah Ta'ala menjelaskan kapan hal itu akan terjadi. Karenanya dia berfirman, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak puasa, yakni pada hari kiamat, dengan berbagai peristiwa yang terjadi di sana, berupa hal-hal yang menakutkan, goncangan, cobaan, ujian, dan berbagai macam peristiwa besar lainnya. Al-Bukhari meriwayatkan di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. apa sabda Rasulullah SAW ketika menafsirkan surat 68 ayat 42 dari keterangan Bukhari? Rabb tidak akan menyingkapkan betisnya sehingga setiap orang mukmin laki-laki maupun perempuan bersujud kepadanya. Siapa yang akan menyingkapkan betis? Rabb. Siapa itu Rabb? Allah. Rabbul Alamin itu Allah. Dia akan menyingkapkan betisnya. Kalau begitu ia punya betis. Nah, tetapi laisa kamitslihi syai', tetapi dia punya betis. Tidak boleh dikatakan laisa kamitslihi syai'un, lantas dia tidak punya betis. Haram, hanya tidak boleh dibayangkan. Hanya tidak boleh dibayangkan. Membayangkannya kufur, tapi menetapkannya wajib. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi awalnya ialah sahabat. Mayoritas Ahlus Sunnah itu sampai ke abad ketiga. Setelah itu Ahlus Sunnah mulai menjadi minoritas sampai hari kiamat. Al-hadits Rasulullah SAW, khairul qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya abad, kata Rasulullah SAW, abadku, kata Rasulullah SAW. Kemudian abad setelah beliau, abad keberapa kalau begitu? Kemudian setelah itu abad setelahnya, kata Rasulullah SAW. Berarti abad keberapa? Ketiga. Ini abad yang paling baik, dan penduduk bumi ini dari kalangan kaum muslimin mayoritasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan Asy'ari. Kalau kita katakan mayoritas, jadi kalau kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ari, berarti di atas Asy'ari bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk Nabi pun bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita katakan yang menisbatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kepada Imam Abul Hasan, padahal Imam Abul Hasan Asy'ari ini punya 3 fase akidahnya. Fase awal Mu'tazilah, karena ayahnya pun Mu'tazilah. Kemudian fase kedua beliau keluar dari Mu'tazilah, membikin akidah sendiri, pendapat sendiri dari pendapat beliau yang menetapkan tentang 7 sifat itu. Dari sifat 20 itu kan asalnya 7, lalu bertambah menjadi 13 yang ada di Naisabur. Kemudian Maturidi menetapkan tambah menjadi 12 dan menjadi 20. Kalau ini disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti sebelumnya tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Generasi awalnya ini
Padahal Abu Hasan Asy'ari sendiri ada fase taubat yang kedua, meninggalkan pula ajaran beliau, ajaran Asy'arinya itu, dengan buku taubat beliau, buku putihnya bernama buku putih Abu Hasan Asy'ari yang sudah diterjemahkan, yang dalam bahasa Arabnya bernama Al-Ibana fi Ushul Diyanah. Kita kembali. Jadi kita sepakati generasi awal dari generasi Ahli Sunnah wal Jamaah ialah as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Di luar mereka ini tidak disebut mereka Ahli Sunnah. Menyalahi mereka Ahli Sunnah. Mayoritas Ahli Sunnah itu sampai abad ke-3. Baiklah kalau begitu. Amal ini butuh, tauhid ini pun butuh. Karena Allah mengatakan فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Amal salihah, amal yang salih itu turana fil sunnah, dia berbarengan dengan sunnah, dibenarkan oleh sunnah. Menyalahi sunnah namanya apa? Bid'ah. Ini tidak boleh. Yang kedua, wala yusyrik, dan mereka tidak boleh syirik dalam i'tiqad ataupun amal. Lawannya syirik apa? Tauhid. Jadi apa persiapan manusia untuk menemui Allah Subhanahu wa taala? Dia membutuhkan as-sunnah dan membutuhkan tauhid. Kenapa dibutuhkan tauhid? Karena dia untuk bertemu dengan al-wahid, al-ahad. Yang dibutuhkan ialah tauhid, meninggalkan syirik. Dia menyebut dirinya al-wahid. Kalau bisnis itu ada partner nggak? Iya atau tidak? Bentuknya apa ini? Syirka atau bukan? Syirka. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, membawa orang lain ikut saham apa tidak? Investasi. Wala ciptakan Anda, dia bawa orang investasi. Hah? Diciptakan manusia, dia bawa orang lain untuk investasi. Siapa yang memerintahkan laki-laki untuk menikah dengan perempuan? Siapa yang memerintahkan manusia laki-laki untuk menikah dengan perempuan? Allah. Kemudian siapa yang memerintahkan kaum laki-laki untuk menjadi suami untuk menjima sang istrinya? Allah. Adakah investasi ayah dan ibu ikut di situ? Lalu kalau dia punya uang dan sehat tidak mau menikah, halal atau haram hidup rajamnya? Haram. Ada syirkun di situ? La. Tidak ada syirik di situ. Tidak ada syirka. Tidak ada syirik untuknya. Maka yang dibutuhkan apa? Tauhid. Syara'ah. Siapa memberi syara'ah? Allah yang memberi syara'ah. Maka dia mengizinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syara'ah kepada siapa yang dia izinkan. Bolehkah meminta syara'ah kepada Rasul? Bolehkah? Haram, tidak boleh. Minta kepada Allah yang akan memberikannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu pun memberikan syafa'ah, dan para malaikat itu pun memberikan syafa'ah, para ulama yang saleh itu pun memberikan syafa'ah. Bolehkah meminta kepada orang-orang tersebut? Tayyib. Tauhid ini atau bukan? Anda menyatakan tidak ada ikut ambil investasi, iya atau tidak? Makna tauhid atau tidak? Pemilik tunggal, pemilik saham tunggal. Lalu Anda katakan di luar ada dia memiliki partner, marah nggak? Kira-kira ada orang kaya top, dia punya saham tunggal di perusahaan itu, Anda katakan di luar, itu kan ada partner kerjasamanya, marah nggak dia ini? Ini aja marah, bagaimana Allah nggak nyiksa manusia masukin dalam neraka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk bertemu dengannya perlu memiliki dua hal ini. Untuk bertemu dengannya ketika Anda berada dalam sakaratul maut, yang dibutuhkan ini. La ilaha illallah, ini yang dibutuhkan. Bagaimana Anda sebagai seorang muslim tidak menguasai la ilaha illallah, tidak mengerti makna la ilaha illallah seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya?
memenuhi la ilaha illallah itu. Berarti la ilaha illallah itu sekedar diucapkan atau difahami maknanya, dimasukkan ke dalam hati, di dalam jantung, lalu dia dipelihara, kemudian diamalkan dalam kehidupannya. Atau sekedar sampai la ilaha illallah diucapkan dan sampai di tenggorokannya tidak masuk ke dalam hatinya. Bukankah Rasulullah SAW berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Berarti la ilaha illallah itu diucapkan, ditancap, dipelihara atau tidak? Perlu pemeliharaan atau tidak? Bagaimana Anda memurnikan la ilaha illallah Anda? Ini bukunya sudah langka, nggak ada lagi. La di Jakarta wala di Surabaya. Ini memurnikan la ilaha illallah yang ditulis oleh 3 ulama. Selain Anda memahami la ilaha illallah, Anda pun wajib memurnikan, membersihkan la ilaha illallah Anda. Bagaimana memurnikannya? Kemudian kalimat la ilaha illallah ini kalau tidak Anda pahami di dunia dengan ilmu, dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dengan apa yang ada di dalam As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabatul ridwanullah ta'ala anhum, Anda akan celaka. Ketika la ilaha illallah tidak Anda bahas dalam Al-Quran dan tidak Anda bahas dalam As-Sunnah dan tidak Anda pelajari keduanya dan tidak Anda pahami berdasarkan pemahaman para sahabatul ridwanullah ta'ala anhum, Anda akan masuk dalam kelompok 72. Karena kelompok yang satu itu ialah kelompoknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan as-sahabatul ridwanullah ta'ala anhum. Kalau Anda tanya siapakah kelompok yang satu? Kelompok yang satu kelompok yang satu itu ialah kelompoknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan as-sahabatul ridwanullah ta'ala anhum. Kullu man khalafahu fa huwa mukhalif. Siapa yang menyalahi Rasul dan as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, maka mereka disebut orang-orang yang salah dan mukhalif, menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu ternisbat pada as-sahabah. Jamaah itu pun ternisbat pada mereka. Allah pun menyebut dalam Al-Quran tentang mereka jamaah itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Silakan. Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ayat berapa? 13. Baik. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Jadi Allah menyatakan wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka al-yahud wal nasara, aminu, berimanlah kalian wahai Yahudi dan Nasrani, kama amana an-nas, seperti iman-imannya manusia. Dimaksudkan di situ ialah as-sahabah. Tak ada Yahudi dan Nasrani menyalahi sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka salah, melainkan mereka salah. Tak ada seorang muslim yang menyalahi sahabatnya Muhammad, melainkan mereka salah dan termasuk kelompok bid'ah dan mubtadi'. Manusia yang pertama keluar dari akidah ini ialah Khawarij. Mereka manusia kelompok yang pertama keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu mereka keluar dari Islam. Lalu nasr anaknya yang pertama dari Khawarij ialah Rafidah. Dari Rafidah ini letak sekian banyak telur namanya Syiah. Kemudian setelah itu keluar lagi sekelompok
ketika mati, ketika datangnya sakaratul maut, satu penyakit yang tidak ada obat, yang mengobatinya, yang berusaha mengobati sakaratul maut itu pun dia akan terkena penyakit itu dan tidak ada yang mengobatkannya, dan begitulah seterusnya. Inikah Anda bertemu dengan Rabb Anda? Kangenkah Anda dengan Rabb Anda yang Anda imani selama ini dan tidak pernah Anda lihat dan tidak pernah Anda rasakan keberadaannya? Ketika Anda kangen untuk bertemu dengannya, ada proses awal. Apa itu? Sakaratul maut. Surat Qaf ayat 19. Allah menyatakan, tiap tafsir Ibnu Katsir surat 68 ayat 42 itu begitu orang kejar itu nggak boleh lari, nggak boleh nyanyi, terus ada. Surat 50, silakan. Qaf setelah Al-Hujurat sebelum Al-Zariyat. Waja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Jadi sakaratul maut, sebelum maut itu tiba, ada namanya sakaratul maut. Orang minum khamr itu efeknya apa? Sakram atau tidak? Ini yang datang bukan sakram. Sakram ujungnya Anda sadar, tetapi sakratul maut ujungnya maut. Berpisahnya ruh dan jasad, maboknya mati. Sebelum orang mati itu ada proses mabok. Klimaknya mabok, koma. Klimaknya orang mabok, blak. Diapain pun dia nggak dengar. Diomongin pun dia nggak nyambung. Jadi kalau dia mabok masih sempoyongan, dia masih dengar. Itu belum kelimak mabok. Karena Allah menyebut orang mabok itu di dalam Al-Quran, hatta ta'lamu ma taqulun. Orang yang tidak mabok itu, kalau kamu mabok, ya, kalau kamu mabok, kamu tidak boleh salah, sehingga kamu mengerti apa yang kamu. Kalau dia sudah mengerti dengan apa yang diucapkan, berarti dia tidak mabok. Kelimak mabok, ngomongnya ngantuk ke barat, lantas dia jawab ke timur. Ini namanya mabok. Kelimaknya tumbang, blak, bukan berantem. Jadi kalau dia berantem, mabok haram. Mabok itu dia nggak nyambung. Sakaratul maut. Ketika orang kena penyakit, ketika ia kena sakran, ketika mau masuk kematiannya dia sakran dulu. Yang membikinnya sakran ini bukan dawa atau khamr atau hawaid. Yang membikin dia jadi sakran ini 875 ayat 26. Yang membikin dia menjadi sakran ialah karena ila balaghat kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq. Apa itu yang membikinnya mabok? Sabda apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Jadi apa yang membikinnya mabok? Orang asma itu malah lebih parah sama orang dewek. Asma ini ada lebih parah daripada asma. Nafasnya mendesak di kerongkongannya. Kenapa? Ada penyumbatan, ruhnya mau keluar, berada di situ. Coba ente ambil gumpalan daging yang nggak ada tulang, ente telur yang lebih gede. Mabok ini. Tayyib. Apa yang membuat Anda menjadi mabok? Saat itu
ruh harus keluar dari jasad. Ketika dituntut, ketika ia akan keluar dari jasadnya, yang dituntut oleh Allah ialah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada penyelamat. Tidak ada penyelamat kecuali hadhil kalimah at-thayyibah ats-tsabitah la ilaha illallah. Tidak ada penyelamat kecuali kalimat ini. Muhammad bin Abdullah pun tidak akan bisa menyelamatkan manusia ketika ia tidak berakhir dengan la ilaha illallah. Pamannya Abu Thalib tidak terselamatkan karena permintaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya yang terakhir ialah ya am qul la ilaha illallah wa ana syahidun wa hadhihi al-kalimatu hujjatan li 'inda rabbi. Wahai pamanku, wahai ammi, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah kelak nanti aku bersaksi. Kamu seorang muslim, kamu bertauhid, meninggalkan syirik. Apa penyelamat manusia kalau begitu? Apa penyelamat manusia ketika ia ada dalam sakaratul maut? Amal atau iman? Apa yang menyelamatkannya ketika dalam sakaratul maut? Orang-orang kafir melakukan kebajikan. Apakah mereka selamat dari sakaratul maut? Apakah ringan dari sakaratul maut? La ilaha illallah. Asasnya iman, fundamentalnya iman, inti daripada segala iman. Kalau anda fahami makna dengan benar, seperti yang turun dari langit, maka selamatlah anda daripada azab Allah. Tetapi apabila anda tidak memahami dengan benar, maka jangan harap anda akan selamat dari sakaratul maut ini. Ketika ruh itu tidak mau keluar karena tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, wallahi malaikat akan memukul muka anda dan memukul anda. Ini pukulan bukan pukulan preman, tetapi gamparan ini lebih dahsyat, yaitu dari malakul maut. Malaikat maut akan menggampar muka manusia dan punggung manusia untuk mengeluarkannya ruh itu dari jasad tersebut. Penghenti pukulan ini hanya satu, la ilaha illallah. Siapapun dia, anak siapapun dia, siapapun kakek dan moyangnya, dan Allah tidak punya anak, maka tidak akan ada yang selamat dari perkataan ini, dari perbuatan malaikat ini, melainkan orang yang memahami makna la ilaha illallah sebagaimana dia turun, dari mana dia turun, penjelasannya pun dari situ. Siapa yang harus menjelaskan la ilaha illallah? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri punya hak dan wewenang, mempunyai kapasitas untuk menjelaskan la ilaha illallah. Karena tak ada yang pernah bertemu dengannya dan tak ada yang pernah melihatnya. Berarti seluruh berita tentangnya bohong kalau tidak bersumber darinya. Siapa yang pernah bertemu dengannya? Maka memahami la ilaha illallah itu sangat amat penting. Karena orang yang tidak memahami la ilaha illallah dengan benar, penyakit dini, dia akan terjerumus pada syirik. Penyakit menaun, dia akan terjerumus dalam bid'ah. Penyakit yang parah, dia akan terjerumus dalam riya. Anda bayangkan ketika Anda di dunia ini salat, Anda salat 5 waktu di masjid, Anda pentingkan salat itu. Kalau ditanya kenapa Anda salat, Anda akan berkata, apa Anda akan katakan ketika Anda ditanya kenapa Anda salat? Kepada siapa Anda beribadah sujud itu? Kaum muslimin pada saat sekarang ini kalau kita tanya, Anda sujud itu kepada siapa? Kalau ditanya kenapa, kepada siapa kaum muslimin sujud? Lalu dia katakan kepada Allah, kepada namanya, sifatnya, atau apanya. Tanpa ada dasar ilmu, kaum muslimin akan masuk dalam perangkap kekufuran. Kalau Anda tanya orang,
Anda sujud kepada siapa? Allah. Apanya Allah? Namanya, sifatnya, atau apanya? Pasti dia bingung. Allah ya Allah. Nah ini kebodohan dia. Ini ketidakpahamannya tentang akidah, tentang Allahnya, tentang ilahnya Allah, tentang uluhiyahnya Allah dan rububiyahnya Allah. Padahal waktu dia salat dia bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Dia mengakui kerububiyahnya Allah. Karena mengajarkannya Allah. Lalu dia tidak mengetahui makna yang kita tanyakan. Kalau mereka salat, mereka akan berkata, saya beribadah kepada Allah. Apanya Allah? Namanya Allah atau sifatnya? Dia memilih salah satu atau tidak? Memilih salah satu atau tidak? Kalau dia memilih kufur, kalau apa? Dia telah kafir. Siapa pemilik nama? Siapa pemilik sifat? Siapa pemilik nama dan siapa pemilik sifat? Bukankah zat? Jadi kita ini beribadah kepada zatnya Allah subhanahu. Yang memerintahkan kita agar beribadah kepada zatnya Allah itu sendiri. Di dalam surah 20 ayat yang ke-14, perkataannya kepada Musa alaihi salatu wassalam, ia berfirman, katanya, Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Dia katakan apa? La ilaha illa ana, bukankah zatnya? Lalu dia katakan fa'budni, maka beribadahlah kamu kepada aku. Bukankah zatnya? Zatnya apa bukan? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi dia katakan sesungguhnya aku ini. Zatnya atau bukan? Zatnya atau bukan? Lalu dia katakan siapa zatnya itu? Allah. Sifat dan nama atau bukan? Kemudian dikatakan kembali ulangi. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Lalu dikatakan la ilaha illa ana. Bukankah zatnya? Zatnya apa tidak? Zatnya. Dia katakan tidak ada ilah. Tuhan hantuan-tuan nggak jelas bahasanya bunglon. Allah tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Dia mengaku dirinya Allah dan mengaku dirinya ilah. Dia mengaku dirinya Allah dan mengaku dirinya Rabb. Dia katakan tidak ada ilah melainkan dirinya. Dia katakan la ilaha illa ana. Zatnya apa bukan? Perintahnya apa selanjutnya? Fa'budni, maka beribadahlah kamu kepada zatku. Iya atau tidak? Ibadah itu untuk siapa? Untuk Allah, zatu. Nah, Anda rindu nggak dengan zat ini, dengan Allah ini? Mungkin Anda bisa kangen dengannya kalau Anda tidak memahami maknanya. Mungkin orang bisa nyebut la ilaha illallah lalu dia bilang aku kangen. Kira-kira waras apa kira orang ini? Jadi saya ulangi kembali. Kaum muslimin ketika beriman pada saat sekarang ini, mereka iman berdasarkan teks atau iman berdasarkan opini yang dibentuk oleh orang lain? Saya tanya. Kaum muslimin pada saat sekarang ini menetapkan sesuatu terhadap Allah dan dia mengimani Allah berdasarkan teks dari langit ataupun berdasarkan opini yang dibentuk oleh gurunya. Apakah masuk neraka dengan gurunya? Jadi adakah orang yang pernah melihat Allah? Adakah orang yang pernah bertemu dengan Allah? Adakah orang yang pernah merasakan adanya Allah di sampingnya? Kadzab. Kita mempercayai adanya Allah berdasarkan teks turun dari langit, berita darinya. Ia tetapkan dirinya Allah dan kita diperintahkan untuk mengimaninya. Lalu kita katakan amanah. Bukankah berdasarkan perintah? Kalau begitu, ketika Allah menyingkapkan betisnya
Anda akan bertemu dengan zatnya atau tidak? Saya ulangi. Baca Bukhari kembali. Baca itu surah 68 kembali. Dari pertama. Dari Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Apa katanya? Kata Abu Sa'id Al-Khudri. aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apa isi sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rabb kita akan menyingkapkan betisnya. Jadi kata Rasulullah SAW, Rabb akan menyingkapkan betisnya. Samar atau jelas bahasa ini? Kalau jelas dibilang samar, menceng atau lurus. Jadi kata Rasulullah SAW, Rabb kita akan menyingkapkan betisnya kelak di hari kiamat. Akan Anda lihat atau tidak? Akan Anda lihat atau tidak zatnya? Akan terlihat? Ya. Baik. Kalau orang yang tidak rindu dengan zat ini, yang ditanyakan sempurnakah imannya? Dia beribadah kepadanya, mempercayainya, mati-matian karenanya, tapi tidak rindu kepadanya. Aneh ya? Ganjil atau tidak? Ganjil. Contoh, saya ambil teori pendekatan. Tapi Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti itu. Saya ambilkan suatu pemahaman pendekatan. Orang istrinya musafir pergi berapa lama di haji ataupun tempat ziarah, tempat siapa berbulan-bulan, kangen nggak sama istrinya? Apa yang membuatnya kangen? Karena melihatnya atau mengenal sifatnya, mengenang sifatnya. Kira-kira mengenang atau karena melihat? Mengenang ya. Bagaimana manusia yang tidak pernah melihat mau kangen dengan Allah kalau dia tidak tahu sifatnya? Mungkin nggak? Kalau dia tidak tahu makna la ilaha illallah, mungkinkah dia akan rindu? Orang yang rindu pada sesuatu, Allah laisa syai'. Orang yang rindu pada sesuatu, kalau Anda hidangkan makanan yang begitu banyak, tempat yang begitu megah, terobatikah rindunya? Kira-kira terobatikah rindunya? Tidak akan terobati. Sama juga orang yang kangen dengan Allah, dimasukkan oleh Allah ke surga, apakah terobati dia punya kerinduan ini? Lah, maka sekali melihat Allah itu, kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada tinggal di dalam surga selama 1000 tahun. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan betisnya, kata Rasulullah SAW, sehingga setiap orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, bersujud kepadanya. Pertanyaannya, bukankah itu puncak daripada klimak, daripada kesombongan? Betisnya disingkap lalu orang sujud. Sombong saja. Punya hak nggak dengan bersombong? Apa yang Anda miliki dari diri Anda? Jangan harta Anda deh, milik Anda. Zat Anda ini apa yang miliki? Badan Anda ini apa yang Anda miliki? Bukti ketika mau datang, Anda bisa menahannya? Bukankah Anda bunuh diri Anda sendiri kalau Anda cekek? Apa yang jadi milik Anda? Ternyata diri Anda pun tidak Anda miliki. Bukankah miliknya? Kapan dia mau diambil itu nyawa, kapan dia mau dipasukkan kembali itu nyawa? Ketika dia memasukkan nyawa ke dalam tubuh Anda, ketika Anda masih janin, siapa penghalangnya? Ketika dia mau mencabut roh itu dari jasad Anda, siapa yang menghalanginya? Bukankah dia pemiliknya? Maka kita berkata terhadap orang meninggal, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Bagi Allah apa yang diambil dan baginya apa yang telah dia berikan, hak miliknya. Maka ia berkata, sujudlah, diperintahkan manusia suruh sujud di saat ia menyingkapkan betisnya. Terima kesombongan atau bukan? Imanlah Anda dengan kesombongan Allah ini, wajib Anda imani untuk menundukkan hati. Kalau dia sombong, gua kagak boleh sombong. Sombong mentok.
sedikit saja bahkan rasa kesombongan itu masuk ke dalam hati Anda, wallahi Allah haramkan syurga itu untuk Anda, kata Rasulullah SAW. Man kana fi qalbihi dzarratun min al-kibr la yadkhulul jannah. Dalam hadis ini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min al-kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurganya Allah orang yang ada dalam hatinya sedikit sebesar biji sawi kesombongan. Dia boleh nggak? Ganda nggak namanya? Ente mau pakai standar ganda untuknya. Lalu Dan orang-orang yang bersujud di dunia karena riya dan sum'ah akan tetap diam, tidak bersujud. jadi orang yang salli di dunia ini riya ataupun sum'ah, dia tidak bisa sujud di akhirat kelak nanti ketika bertemu dengan Allah di saat Allah meningkap betisnya. Kenapa sampai tidak bisa sujud? Kemudian mereka beranjak untuk bersujud, tetapi punggungnya kembali menjadi satu. Jadi tulang belakangnya itu kan bisa ruku, bisa sujud karena fleksibel kan, bersambung-sambung. Ini tulang belakangnya dibikin oleh Allah seperti tulang betis ini. Ada satu batang. Kira-kira bisa sujud atau tidak? Kan Allah tak suka pada orang yang sujud riya ataupun sum'ah. Rinci Allah ini. Rinci atau global? Rinci. Jadi pun kau beriman, mengikuti sunnah, apabila di dalam hatimu ada riya ataupun sum'ah, tidak akan pernah sujud di hadapannya di saat ia meningkatkan betisnya di hari kiamat kelak nanti. Mana terasa lebih lezat ketika ada sujud di dunia dengan sujud di akhirat kelak nanti. Kalau di dunia Anda tidak sujud, jangankan tidak sujud, sujud riya ataupun sum'ah tidak bisa sujud kepadanya, apalagi ada sujud. Di dunia Anda mau sujud berpuluh-puluh tahun tidak pernah melihatnya, lantas Anda tidak berharap untuk sujud kepadanya ketika melihatnya di akhirat kelak nanti. Sangat rugi atau tidak? Beginilah pendapat kaum Mu'tazilah. Dia tidak melihat Allah, jadi Allah itu pun tidak melihatnya di akhirat. Kira-kira apa yang ada di benaknya? Udahlah di dunia tidak melihat, di akhirat tidak melihat. Kok dia bisa iman? Konsepnya orang ini anehnya. Baik. Untuk sampai Anda bisa sujud, sakaratul mautnya terlebih dahulu yang perlu Anda renungkan. Di saat ruh Anda sudah sampai di kerongkongan, Anda tahu orang keselak. Apa enak keselak? Apa yang harus Anda lakukan? Ya minum air yang ditabur dari belakangnya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Kalau orang keselak obatnya hanya dua, ya minum air atau ditabur dari belakangnya. Benar atau tidak? Buka surat 47 ayat 27. Ayat 27. Jadi di saat sakaratul maut itu ketika terjadi, yaitu di saat ruh manusia sampai ke kerongkongannya, ketika itu napasnya sangat mendesak, seperti ayat itu berbunyi, kalla idza balagatit desakan napas seperti itu di saat orang napas yang tadinya belum tiba-tiba tersendat seperti itu. Mana yang lebih dahsyat, lebih berbahaya? Mabuknya dawa, mabuknya khamr, dengan mabuknya nafas yang di saat roh mulai masuk ke tenggorokan. Bercelaka dalam keadaan Anda meminum khamr atau memakan dawa atau main hawaij, datang sakaratul maut ini. Maut tidak boleh diselingkan. Maut dalam keadaan sakrat, dia tidak boleh diselingkan. Biarkan dia kayak kucing.
haram menyalakannya. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Bagaimana keadaan mereka apabila malaikat mau mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Jadi orang kesal, obatnya apa? Ditabok. Iya, yang kalau naboknya teman ente sahih. Mikir, kalau yang naboknya malaikat, apa anda kira-kira? Kalau Allah benci kepada anda, malaikat ini benci atau tidak? Benci atau tidak? Orang-orang yang beriman akan benci kepada anda atau tidak? Orang yang sama dengan anda, dia akan senang kepada anda ataupun netral dengan anda. Anda bayangkan pukulan malaikat. Ini pukulannya malaikat. Sebelum anda mau, sebelum Israel itu ngambil nyawa, itu ada 2 malaikat yang siap. Buka Muslim hadis 2448. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Jadi ada 2 malaikat pembawa ruh, arwah. Dan kedua malaikat ini datang sebelum datangnya malaikat maut. Apa pekerjaan malaikat ini? Apa pekerjaan malaikat ini? Apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Pertanyaannya apa pekerjaan malaikat ini? Yang 2. Apa pekerjaan malaikat ini? Mencabut nyawa atau membawa ruh? Membawa ruh ke atau malaikat maut yang membawanya. Tugasnya berbeda. Malaikat maut tugasnya buka surat 32 ayat 9. Baca 11.